Ya, yang mau saya tanyakan ini kira-kira karena saya suka tadinya ini belakangan ini sebelumnya tuh saya suka ke orang pintar, pas saya sakit juga sempat maaf rukiah juga, terus semuanya saya jalanin, bahkan saya juga dulu pasang susuk. Karena ada Wow. Susuk sebelah Iya. mana? Malu. Pantesan saya tuh pengen nunjuk ke ibu aja dari tadi itu. Karena susuk itu jangan-jangan. Susu Ustaz. ibu. Kita lanjutkan Ibu. Lanjutkan, sudah siap? Udah, kalau udah siap kita langsung buka pertanyaan saja Ustaz ya. Boleh. Siapa yang mau bertanya? Waduh, kita mulai dari depan aja di sini deh. Halo Mbak, silakan sebelah sini. Sebelah sini Mbak. Silakan, ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Puspasari, saya dari Depok. Ya, Mbak Indah. Usia berapa Mbak Indah kalau boleh tahu? 31. Maaf. 31, silakan. Kenapa Mbak Indah? Ini Pak Ustadz, saya belakangan ini berawal dari sakit sih yang tiba-tiba saya di opnam itu ternyata hasilnya batu empedu, berawal dari panas demam tinggi. Seketika Itu kapan? waktu baru kalau yang panas tinggi baru 6 bulanan. 6 bulan yang lalu tiba-tiba panas tinggi, diperiksa ternyata ada batu empedu. Iya. Langsung dikasih tindakan? Harusnya operasi, tapi saya takut. Jadi belum berani sampai sekarang. Ya. Tapi memang dari dulu saya sempat didiagnosa jantung koroner sama beberapa rumah sakit lah ya. Beberapa, berarti second opinion, Iya, karena semua saya- menyatakan jantung koroner. Waktu itu saya baru usia 24 tahun. Jadi saya ngerasa nggak yakin kok saya baru semuda itu udah kena penyakit jantung. Ya. Saya coba rumah sakit yang lain, ada 3 rumah sakit saya coba, ternyata emang sama. Nah yang aneh ini Pak Ustadz waktu saya mau dioperasi kemarin kan dilakukan tes jantung, darah dan sebagainya, itu normal semua. Jadi saya bingung. Ketika memutuskan, oke siap dikasih tindakan operasi, normal. Normal, echo, EKG, semuanya normal. Tahu Tidak Ibu eho, EKG tahu. Tahu lah ya. echo Semua jantung, normal, akhirnya nggak iya. jadi operasinya. Enggak. Itu sebelum yang batu empedu. Setelah mau dioperasi batu empedu tapi Oh ini batu empedu juga? Iya. Mau dioperasi juga tadinya? iya memang saya yang belakangan sangat berasa ini batu empedu Pak Ustadz. Jadi saya nggak tahu kenapa tadinya nggak pernah berasa sakit di perut, tiba-tiba demam tinggi jam 2 malam tuh saya langsung dibawa ke rumah sakit. Pas suami saya juga lagi nggak ada di rumah, jadi saya minta tolong tetangga, terus ada orang tua saya juga. Itu ternyata batu empedu, dan itu yang bikin saya aneh pas waktu mau ditindak operasi kan diperiksa semuanya lab Ya, apa segala. betul. Nah itu saya nggak ada sakit jantung, jadi normal semua Pak Ustadz. Emang saya orangnya emosional. Yang emosional. Ya. Jadi pas yang diperiksa itu tadinya buat empedu, tapi sekalian jantungnya juga. Iya, karena kan mau dioperasi harus dicek lab, Betul. darah, jantungnya bagaimana, bagus tidak, seperti itu. Oke, akhirnya operasinya nggak jadi sama sekali. Karena Empedunya enggak, jantungnya juga enggak. Karena kalau empedu memang sebenarnya masih, tapi memang saya ini belum berani Kak Irfan. Oke. Tuh, belum berani untuk operasi, takut. Karena saya ngelahirin juga normal, jadi saya kayaknya operasi tuh suatu hal yang menyeramkan begitu. Oke. Terus yang mau ditanyain apanya? Gini Pak, jadi gini Ya Pak juga, Ustadz. Kan baru cerita sadar, ya. tadi ya. Jadi bingung juga Ya kita yang mau ya. saya tanyakan ini kira-kira, karena saya suka tadinya ini belakangan ini, sebelumnya tuh saya suka ke orang pintar, pas saya sakit juga sempat maaf rukiah juga, terus semuanya saya jalanin, bahkan saya juga dulu pasang susuk. Karena ada Wow. Susuk sebelah Iya. mana? Malu. Pantesan saya tuh pengen nunjuk ke ibu aja dari tadi itu. Karena susuk itu jangan-jangan. susu Ustaz. ibu. Siapa tadi Susu namanya? Nawang Wulan. Nama aslinya apa? Nawang Indah Wulan. Puspasari. Oh saya kira Gak dari ada Nawang Wulan Ustaz. Indah Puspasari. Gak ada Wulan, gak ada Nawang. susu, jadi namanya ganti Nawang Oh Wulan. gitu. Jadi waktu itu saya ikutin coba buat tes di beberapa instansi negara. Jadi saya
saran orang tua saya suruh ke orang pintar sini, entah dimandiin kembang, terus saya makan kembang juga dan sebagainya. Itu saya memang sebenarnya malu menceritakan, tapi memang itu kenyataan yang saya alami gitu. Oh gitu. Terus Makanya kok belakangan ini termasuk semalam nih, baru terakhir semalam pas saya mau berangkat nih, saya emang agak susah tidur. Itu saya kayak mati suri ngerasanya, saya nggak tahu itu mati suri atau enggak, saya ngelihat jasad saya sendiri, iya. Jadi Ini keluar. saya ngelihat diri saya sendiri, suami saya tidur di sebelah saya itu. Karena suami saya tuh selalu nemenin saya ngipasin apa, karena saya suka sesek kalau malam, suka sesek Pak Ustadz kalau malam dadanya. Jadi walaupun udah pakai pendingin apa segala saya nggak berasa itu kayaknya sesek. Nah itu Tadi malam gitu lagi? Sering seperti itu? sering. Sering? Oke Ustadz. sering seseknya itu. Sering itunya juga, sering keluar dari jasad ya? Ya itu pernah kesurupan juga sih pernah, karena memang mau sholat. Ustaz, aduh gak jadi saya. Gimana sih? Pas kesurupan mundur berdiri. Iya pas setiap mau sholat maghrib biasanya. Saya sampai diomelin suami, ayo sholat gitu. Tapi saya Iya, harus kayak berani nih saya gak nih. mau gitu. Harus berani. Harus berani. Iya, iya. Mohon solusinya Pak Ustadz. Solusi. Ya sudah, biarin aja kalau solusi. Ya sudah, kalau gitu nanti dibersihin aja tubuhnya Mbak Indah ya. Dibersihin, kemudian kalau batu empedu, nah ini ada cerita nih dari saya. Kalau batu empedu itu biasanya mohon maaf nih, biasanya sering menceritakan kekurangan orang lain atau keburukan orang lain kepada orang lain. Ceritanya itu gibah lah. Nah, Batu bisa empedu. aja, iya, jadi bisa aja Mbak Indah ini dengan tanpa sadar, bisa aja momennya lagi nggak cocok sama mertuanya, ini cerita ke siapa. Saya lebih ke arah ngeramal ya. Saya suka bisa Nah, itu meramal bisa orang pokoknya dari nyeritain foto, sesuatu dari yang apa sebenarnya harusnya nggak boleh diceritain. Jadi istilahnya empedu itu kan menetralisir racun dalam tubuh. Nah, itu kebalikannya nanti fungsinya. Jadi kalau di situ ada kekurangan, ada batuk, yaitu sakit, berarti kita meracuni tubuh kita, yaitu dengan sesuatu apa? Yaitu tadi menceritakan sesuatu yang sebenarnya nggak boleh diceritain. Nah, bantu kalau empedu orang yang rata-rata minta seperti gimana itu. tuh? Kenapa? Kadang kan saya ngajar Pak Ustadz, jadi kadang-kadang teman rekanan sama-sama dosen tuh dia minta dikasih tahu nih, oh, ini dosen ini gimana sih gini. Nah, ya itu maksudnya. Jadi, Salah dia satunya nanya, oh gitu mirip termasuk seperti juga ya itu. Pak Ustadz? Iya. Jadi sebenarnya gibah itu sebenarnya ya itu Walaupun prosesnya. tadi minta karena orang pengen tahu nih. Nggak orangnya boleh. gimana. Oh, gitu ya. Ya itu kayak umpamanya begini nih. Saya ditanyain Mbak Indah. Kalau itu untuk Mbak Indah sendiri nggak apa-apa. Itu ilmu namanya. Tapi Mbak Indah tanya saya tentang umpamanya Pak Menteri ini umpamanya ya saya nggak mau jawab. Lah apa hubungannya Mbak Indah dengan Pak Menteri itu kan gitu. Nah ini kalau saya ngomong, nah itu saya sudah mulai meracuni Mbak Indah. Nggak boleh itu. Nah itu yang dinamakan gibah itu seperti itu. Jadi batu empedu itu salah satunya. Salah satunya memang unsurnya seperti itu. Jadi tidak boleh. Nah, makanya hal-hal seperti itu memang dilarang oleh agama. Oke. Kalau dokter memang harus ditindak itu dioperasi. Tapi kalau memang enggak, sekarang banyak mohon ampun. Jadi kalau ditanyain udah nggak usah stop sekarang. Ya, saya kan udah nggak Ya. mau suruh mau kayak apa di, ya mau di kayak apa di WA mau kadang Ya, itu nggak ini usah. udah saya nggak mau, udah nggak Iya, pernah nggak mau. usah. Saya sendiri kadang-kadang di WA juga nggak saya jawab. Lah nggak tahu siapa yang WA saya. Banyak banget. Ya, Ustadz Assalamualaikum. cerita ya. Saya batu empedu. Gitu Lah kan ya. bingung saya. Jadi ya sudahlah daripada gibah kan gitu. Jadi kalau batu empedu begitu, kemudian doanya dibalik. Jadi doanya seperti ini, kurang lebihnya ya. Ya Allah, jika saya terkena batu empedu di mana saya sering membicarakan keburukan orang lain kepada orang lain, jika itu dosa di hadapan-Mu ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Udah doa itu diulang-ulang. Nah, doa itu diulang-ulang, mudah-mudahan nanti bisa lebih enak. Sakit nggak itu nih? Sekarang. Kayak kalau lagi nyeri itu kayak dihunus pakai pisau rasanya. Dihunus itu pisau pisau ditekan itu gitu, nah itu ditekan. berarti ditusuk pakai pisau maksudnya. Kalau ditusuk pakai pisau ini biasanya satu memang bisa aja batu empedu, yang kedua saya curiga ini bukan batu empedu. Maksud saya di luar batu empedu ini bisa aja makhluk lain yang memang Karena emang suka musuhnya. kayak jalan-jalan Pak Ustadz, jadi kadang-kadang suka nyerinya bukan di sini aja, harusnya kan di sini aja konsennya. Dokter bilangnya sih seperti itu. Tapi kadang-kadang kayak jalan di sini dan ini yang kalau sudah pindah ke kiri tuh rasanya lebih sakit
daripada yang di kanan. Nah itu biasanya ada jin yang memang yang sudah ada di dalam tubuh, itu bisa dari orang pinter yang minum minuman keras itu, minuman pakai mantra, bunga-bunga. air putih aja, apa aja pokoknya yang media air putih, Kayak Susana makan kembang. ya makan kembang. Sama pot-potnya bahkan kadang-kadang.